Episode 16. Saat kamu tidak ada, orang lain ada. Hari itu, Alea lembur di kantor. Proyek dengan Arsen masuk tahap penting. Mereka berdua masih di ruang meeting ketika hampir semua karyawan sudah pulang. Jam menunjukkan pukul ke-20,15. Alea masih fokus menjelaskan revisi terakhir. Arsen memperhatikannya dengan kagum. Alea, kamu ini kalau bekerja seperti lupa waktu ya? Alea tersenyum kecil. Kalau sudah tanggung, sayang, berhenti di tengah. Arsen menatapnya beberapa detik lebih lama dari biasanya, dan Alea menyadarinya. Tapi ia tidak merasa terganggu, karena tatapan itu bukan membuatnya risih, melainkan membuatnya merasa dihargai. Di saat yang sama, Saka sedang duduk di apartemen Celia. Celia memaksanya datang karena alasan klasik, karena panik, karena sakit, dan karena takut sendirian. Saka duduk gelisah, melihat jam berkali-kali. Pikirannya bukan di situ. Pikirannya ada di Alea. Ia tahu Alea lembur dengan Arsen, dan bayangan itu membuat dadanya panas. Aku pulang ya, Sel. Udah malam. Celia langsung memegang tangannya. Jangan. Temenin aku sampai aku tidur. Saka menarik napas kasar. Sel, aku capek. Celia menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Kamu berubah ya. Sekarang, kamu tidak peduli lagi padaku. Aku yang pernah menyelamatkan hidupmu dulu, Saka. Kalimat itu seperti jebakan yang sama. Dan lagi-lagi, Saka tidak bisa pergi. Pukul 9:30 malam, Alea dan Arsen akhirnya keluar dari gedung kantor. Hujan turun deras. Arsen langsung membuka jasnya. Alea, pakai ini saja, mobil saya dekat. Alea sempat menolak, tapi hujan terlalu deras. Mereka berlari kecil menuju mobil Arsen, tertawa kecil saat hampir terpeleset di trotoar basah, dan saat Arsen menangkapnya. Momen sederhana, tapi hangat, sangat hangat. Di dalam mobil, Arsen berkata pelan, sudah lama sekali saya tidak menikmati bekerja seintens ini dengan seseorang. Alea menoleh, karena jarang ada yang cerewet seperti saya mungkin, Pak Arsen. Arsen tertawa, dan suasana itu terasa sangat nyaman. Sementara itu, Saka akhirnya berhasil keluar dari apartemen Celia hampir pukul 10 malam. Ia langsung menuju kantor Alea, tapi gedung sudah gelap. Satpam berkata, Bu Alea sudah pulang dari tadi, Pak. Sudah dijemput. Saka membeku. Dijemput siapa? Bapak yang sering sama beliau itu, Pak. Saka tidak perlu dijelaskan lagi. Ia tahu siapa. Dadanya terasa seperti dihantam sesuatu. Beberapa menit kemudian, mobil Arsen berhenti di depan apartemen Alea. Alea turun. Hati-hati di jalan ya, Pak. Arsen tersenyum. Besok jangan lupa makan siang. Alea mengangguk, dan saat ia berbalik, Saka berdiri beberapa meter dari sana, melihat semuanya. Alea terkejut. Kamu dari mana? Saka tidak langsung menjawab. Tatapannya ke mobil Arsen yang baru saja pergi, lalu kembali ke Alea. Aku nyari kamu. Alea mengangguk pelan. Aku lembur. Jawaban yang sangat wajar. Tapi bagi Saka, pemandangan tadi sudah cukup menghancurkan pikirannya. Malam itu, di apartemen, Saka duduk diam, sangat diam. Alea menyeduh teh untuk dirinya sendiri. Tidak ada yang bicara cukup lama, sampai akhirnya Saka berkata pelan, ternyata saat aku gak ada orang lain yang selalu ada buat kamu. Alea menatapnya. Tenang, tenang. Iyalah, karena memang dia ada di situ. Kalimat itu menghantam Saka tanpa ampun, karena ia tahu ia memang tidak ada. Malam itu di apartemennya, Celia menatap layar ponsel. Tidak ada kabar dari Saka sejak tadi. Ia tersenyum tipis. Ia tahu Saka pasti sedang bersama Alea sekarang, dan dalam hatinya ia yakin Saka akan tetap kembali padanya, karena Saka tidak pernah bisa benar-benar memilih. Sementara itu, Saka termenung di apartemennya untuk pertama kalinya dalam 2 tahun. Saka merasa benar-benar kalah, bukan oleh Arsen, tapi oleh keadaan yang ia ciptakan sendiri.